Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih semangat ya untuk belajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran dispersi atau keragaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berbicara tentang data statistik, ya kan? Misalkan saja, rata-rata nilai ujian mahasiswa di kelas A adalah 8, atau rata-rata upah karyawan di PT X adalah 5 juta ribu rupiah per bulan. Setiap kali kita mendengar kata rata-rata, secara otomatis kita akan membayangkan sekelompok nilai di sekitar rata-rata, iya kan? Jadi akan terpikir oleh kita ketika kita mendengar kata-kata rata-rata mahasiswa itu mendapatkan nilai 8. Nah, yang kita bayangkan adalah nilai mahasiswa itu berada di sekitar nilai 8. Yang terbayangkan oleh kita bisa lebih kecil, bisa sama dengan, atau lebih besar dari rata-rata. Nah, dengan kata lain, dalam sekelompok data itu terdapat ragam, ya, terdapat keragaman atau dispersi. Nah, pada video ini akan saya jelaskan apa itu ukuran dispersi atau ukuran keragaman. Sebelum masuk ke sana, coba perhatikan 3 kelompok data berikut. Kelompok data yang pertama, di sini kita anggap di sini ada 3 kelompok kelas, ya. Kelas yang pertama ada 5 mahasiswa, kelas kedua juga 5 mahasiswa, kelas ketiga ada 5 mahasiswa juga. Nah, dari ketiga kelompok ini, mereka punya nilai rata-rata 50. Ya, coba perhatikan, punya nilai rata-rata yang sama-sama 50. Tetapi, datanya berbeda, keragaman datanya berbeda. Data yang pertama itu homogen. Sedangkan data yang ketiga itu datanya heterogen. Sedangkan data yang kedua lebih cenderung homogen dibandingkan data yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan dalam bentuk grafik ini, biar lebih jelas, ya. Data yang pertama, X1, X2, X3, X4, dan X5 ya, itu berada di rata-rata. Nilainya seragam. Nilainya keseluruhannya 50. Ketika dikatakan nilai rata-rata 50, berarti nilai seluruh mahasiswa di sana adalah 50. Tapi kalau kita perhatikan data yang kedua, dia punya rata-rata 50 juga, tapi terdapat simpangan antara nilai terhadap rata-rata. Ya, lihat saja X2-nya 40. Tidak sama dengan 50 kan? Kemudian X3 itu nilainya 30. Akan semakin jauh dari nilai 50. Apalagi kalau kita bandingkan dengan data yang ketiga. Ya, data yang ketiga keragamannya lebih luas ya. Gap antara simpangan antara rata-rata dengan data-datanya itu lebih besar dibandingkan kelompok yang kedua. Nah, jadi di sini manfaat kita mempelajari ukuran dispersi. Jadi kalau di ukuran pemusatan ya, seperti nilai min atau median ataupun modus itu hanya menitik beratkan pada pusat data, tapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai pada data tersebut. Jadi kalau kita sudah mempelajari ukuran dispersi, kita akan tahu sebaran nilai pada data kita. Jadi nggak hanya fokus kepada ukuran pemusatan saja. Selain itu, fungsi dari memanfaatkan ukuran dispersi, kalau kita lihat tadi data yang sebelumnya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu berdasarkan ukuran pemusatannya, yaitu rata-rata, mempunyai nilai yang sama. Rata-ratanya sama-sama 50. Tapi kita nggak bisa bilang kelas A, kelas B, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu identik. Kita nggak bisa bilang kalau mereka identik. Karena antara kelas 1, kelas 2, dan kelas ketiga, itu dia punya keragaman data yang berbeda. Sehingga kalau kita udah tahu tentang ukuran dispersi, kita bisa membandingkan. Membandingkan sebaran data dari 2 atau lebih informasi distribusi nilai. Tadi kan kelihatan tuh di data yang sebelumnya. Kelas yang ketiga, datanya lebih beragam dibandingkan data yang kedua dan data yang ketiga. Nah, itu adalah manfaat dari ukuran dispersi. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran dispersi yang pertama. Nilai jarak atau range. Ya, nilai jarak atau range. Apabila sekelompok data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka untuk menghitung jarak atau range dipergunakan rumus berikut ini. Nilai jarak sama dengan xn dikurang x1. Atau dengan kata lain,
nilai jarak sama dengan data yang terbesar kita kurangkan dengan data yang terkecil. Oke, langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. Nilai IQ 5 anggota sebuah keluarga adalah 110, 112, 127, 118, 113. Tentukan jarak nilainya. Ya, tentukan nilai jaraknya. Nilai jarak tadi rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, sekarang kita perhatikan nilai yang terkecil atau X1 itu 110, kemudian nilai berikutnya X2 112, kemudian 113, 118, dan 127. Berarti data yang terbesar kita adalah 127, data yang terkecil adalah 110. Jadi nilai jarak IQ tersebut adalah NJ sama dengan X5, yaitu data yang terbesar, kita kurangkan dengan X1, data yang terkecil. Berarti nilai jarak kita sama dengan 127 dikurangkan dengan 110, sama dengan 17. Oke, kita lihat yang kedua, ukuran dispersi yang kedua ada rata-rata simpangan. Apabila tersedia data X1, X2, X3 sampai Xn dengan rata-rata X bar sama dengan 1/n, 1/n dikali sigma Xi, maka simpangan terhadap rata-rata hitung adalah sebagai berikut. X1 dikurangi X bar, X2 dikurangi X bar, dan seterusnya Xn dikurangi X bar. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita misalkan punya sekumpulan data, kita buat di garis bilangan, di sekumpulan data, ada X1 sampai Xn, ya, dari nilai data terkecil sampai data terbesar, kemudian ada X2, X3, dan seterusnya ya, sampai Xn. Nah, anggaplah misalkan di sini adalah nilai rata-ratanya, X bar, ya. Maka simpangannya terhadap rata-rata, simpangan itu maksudnya jarak data tersebut terhadap rata-ratanya. Maka dari X1 ke X bar, dari 1 ke X bar, itu simpangannya berarti sebesar nilai X1 dikurangi dengan nilai X bar. Ya, simpangan X2 ke X bar berarti nilai X2 kurangkan dengan X bar. Simpangan X3 terhadap X bar berarti nilai X3 dikurangi dengan nilai X bar. Simpangan nilai Xn ke X bar berarti nilai Xn kita kurangkan dengan X bar, dan seterusnya ya. Jadi makanya di sini simpangan terhadap rata-rata hitung itu X1 kurangkan dengan X bar, X2 kurangkan dengan X bar, dan seterusnya Xn kita kurangkan dengan X bar. Oke, itu simpangan. Rata-rata simpangan atau RS adalah rata-rata hitung dari nilai absolut. Nilai absolut ini maksudnya nilai mutlak. Saya ulang lagi, rata-rata simpangan atau RS adalah rata-rata hitung dari nilai absolut simpangan yang dirumuskan menjadi sebagai berikut. RS sama dengan 1/n dikali sigma Xi dikurangi X bar dimutlakan. Jadi kan ini kalau X1-nya misalkan lebih kecil dari X bar, itu kan nilainya negatif. Kalau dimutlakan, dia akan menjadi positif. Ya, ingat semua yang dimutlakan nilainya menjadi positif. Oke, kita lihat contohnya ya. Nilai IQ 5 anggota keluarga adalah 110, 112, 127, 118, dan 113. Tentukan rata-rata simpangannya. Ya, kita mau cari itu rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan tadi mana rumusnya? Yang ini ya. RS sama dengan 1/n sigma Xi dikurangi X bar. Oke, kita jawab. Berarti yang harus kita tahu dulu nilai apa? X bar, ya, nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan 1/n, n-nya 5, jumlah dari IQ keseluruhan, diperoleh nilai rata-ratanya 116. Oke ya, rata-ratanya 116. Sekarang kita cari RS-nya. Ya, RS tadi sama dengan sigma Xi dikurangi X bar. X bar kita 116. Berarti sama dengan 1/5. X1-nya tadi 110. 110 dikurangi 116 min 6. Makanya di sini min 6. Mutlak dari min 6. Ditambah X yang kedua 114. 112. Kita kurangi 116 minus 4.
Kemudian data yang ketiga 127 kita kurangi 116, 11. Kemudian data yang keempat 118 kita kurangi 116, 2. Data yang terakhir 113 kita kurangi 116, minus 3. Hasilnya 5,2. Ini kita jumlahin semua. 6 tambah 4, 10, tambah 11, 21, tambah 2, 23, tambah 3, 26. Kita bagi 5,2. Oke ya, itu untuk rata-rata simpangan. Kemudian ukuran dispersi yang berikutnya ada varians atau ragam. Ya, varians atau ragam adalah rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Varians ada untuk populasi dan ada untuk sampel. Ingat ya, nilai yang diperoleh dari populasi itu disebut dari parameter. Ini nilai parameter, berarti nilai yang diperoleh dari sampel itu disebut dengan statistik ya. Ini nilai parameternya. Varians untuk populasi itu dilambangkan dengan sigma kuadrat, sedangkan varian untuk sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Rumusnya sebagai berikut. Sigma kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma xi dikurang mu dikuadratkan. Mu ini sama dengan X bar. Ya, mu ini rata-rata untuk populasi, X bar rata-rata untuk sampel. Rumusnya sama, sigma SI dibagi N. Oke, kemudian selain varian ada simpangan baku. Simpangan baku ini adalah nilai akar kuadrat dari ragamnya. Ya, akar kuadrat dari ragam. Maka simpangan baku dari populasi itu sigma, sama dengan akar dari ragam populasi tadi ya, akar dari sigma kuadrat, atau sama dengan akar dari ini rumus ragam tadi. Ya. Kemudian simpangan baku untuk sampel S sama dengan S kuadrat ya, akar dari ragam sampelnya. Ya, ini ragam sampel, S kuadrat tadi ragam sampel. Berarti simpangan baku sampel akar dari ragam. Ini rumus ragam sampel. Oke, kita coba ke contoh. Pada setiap kelas A, B, dan C diambil secara acak 5 mahasiswa untuk dilihat nilai ujian statistikanya. Berikut nilai ujian mahasiswa yang terambil. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini datanya kita anggap data sampel, ya, datanya adalah data sampel karena diambil secara acak, ya. Diambil dari populasi, berarti dia data sampel. Oke, hitunglah nilai ragam dan simpangan baku dari masing-masing kelas tersebut. Berarti di sini yang ditanya adalah ragam sampel dengan simpangan baku sampel. Oke, tadi rumus ragam dengan simpangan baku, itu kan tadi rumusnya 1/n kurang 1 sigma xi dikurangi x bar kuadrat. Berarti kita harus tahu dulu nilai apa? X kuadrat, x barnya, ya, nilai rata-ratanya. Berarti di sini kita cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata hitung masing-masing kelas, A itu sama dengan 50 rata-ratanya, kelas yang B juga 50, kelas yang C 50. Jadi kita di sini ditugaskan mencari nilai ragam dengan simpangan baku dari masing-masing kelas. Berarti nanti kita dapatkan 3 nilai ragam dan 3 nilai simpangan baku. Kelas A kita cari ragamnya, kelas B kita cari ragamnya, kelas C juga. Oke. Nah, di sini kita dapat tadi nilai kelas A 50, 50, 50. Ini nilai kelas A. Kita kurangkan dengan, tadi kan rumusnya sigma xi kurangi x bar kuadrat. Berarti nilai setiap x, ini x pertama, x kedua, x ketiga, sampai x kelima, ini kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Rata-ratanya 50. Berarti 50 kurangi 50, 0, dikuadratkan, ini ada kuadratnya, dikuadratkan juga tetap 0. Sehingga jumlahnya sigma xi dikurangi x bar kuadrat ini sama dengan 0. Sekarang kita lihat kelas yang ke B. Kelas yang B, ini data kelas yang B, 50, 40, 40, 60, 60. Ini kita kurangkan dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Ya, sesuai dengan rumusnya ya. Rumusnya kan tadi sigma xi dikurangi x bar kuadrat. Berarti nilai xi kita kurangkan dengan rata-rata setelah dikurangkan dikuadratkan. Sekarang xi yang pertama 50, kita kurangkan dengan rata-rata 50. Berarti 50 kurang 50, 0. Dikuadratkan 0, makanya di sini 0.
Kemudian 40 kita kurangkan dengan 50, 10 dikuadratkan 100. Oke. Data yang ketiga sama ya, masih 40, 100. Data yang keempat, 60 kita kurangi 50, 10 kita kuadratkan 100. 60 kita kurangi 50, ya 100. Jadi totalnya, jumlahnya sigma xi dikurangi x bar. Ini kan xi dikurangi x bar kuadrat, itu nilainya yang ini tadi nih. Nah, kemudian ditanya jumlahnya. Jumlah berarti yang ini kita jumlahkan semua. Jumlahnya 400. Kemudian kelas yang C. Kelas yang C datanya 100, 40, 80, 20, 10. Berarti sama perlakuannya tadi. Kita cari nilai xi dikurangi x bar kuadrat. Ya, ingat karena datanya ini hasil pengurangannya ini dikuadratkan, maka nilainya akan selalu positif, ya. Tidak mungkin negatif. xi 100 kita kurangi 50, 50 dikuadratkan 2500. 40 kita kurangi 50, 10 dikuadratkan 100 dan seterusnya ya. Jumlahnya 6000. Kemudian kita hitung nilai ragamnya. Ragam, ini rumus ragam tadi. Oke, data yang ini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya sehingga dapat nilai ragam S1. Untuk kelas A itu 1/4. Tadi kan rumusnya 1/n kurang 1 ya, berarti n-nya ada 4 dikurangi n-nya ada 5 dikurangi 1 jadi 4, 1/4 dikali 0 sama dengan 0 sehingga simpangan bakunya 0. Akar dari 0 ya, simpangan bakunya 0. Kemudian untuk kelas yang B, 1/4 dikali dengan 400 ya, jumlahnya ini 400 sama dengan 100 sehingga nilai simpangan bakunya akar dari 100 sama dengan 10. Begitu juga untuk kelas yang C. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, kelas yang A itu nilai simpangan bakunya lebih kecil dari nilai kelas B. Ya, lebih kecil juga dari kelas yang C. Di sini kita bisa lihat dari nilai simpangan baku kalau kelas yang A itu lebih homogen, sedangkan kelas yang C itu kelas yang paling heterogen. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya ya.